Lo tau gak sih, investasi itu hanya buat orang kaya. Kalau kita miskin, kagak bisa. NANI? Nggak. Itu nggak bener. Yang namanya investasi, itu hak semua orang. Mau kalian banyak duit, atau duit kalian sedikit, kalian tuh berhak buat investasi. Biasanya, buat kalian yang masih sekolah, atau kalian baru pertama kali kerja, duit kalian itu emang nggak banyak. Mungkin kalian itu gajinya baru UMR, atau gaji kalian nggak tentu, karena kalian belum punya kerjaan full time. Nah, buat kalian yang punya duit terbatas untuk investasi, kalian datang di video yang tepat. Karena di video ini, gue akan ngasih tahu caranya kalian buat investasi dengan modal minim. Jadi, kalian bisa investasi dengan duit segini doang. Gue sengaja buat video ini karena gue tahu. Karena kita tidak punya uang. Halo guys, balik lagi di channel gue, di mana gue akan ngebahas seputar bisnis dan investasi. Jadi, buat kalian yang baru pertama kali ke channel gue, jangan lupa like dan subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan info tentang bisnis dan investasi. Buat kalian yang punya modal kecil, kalian harus tahu yang namanya investasi dengan modal kecil punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Buat kelebihannya, resikonya itu nggak gede, karena modal kalian itu kecil. Karena modal kalian kecil, maka hasil investasinya juga kecil. Maksud gue, yang namanya investasi itu, imbal hasilnya itu adalah persenan. Jadi, kalau misalnya kalian cuma nabung sebesar 100.000, imbal hasil 100%, kalian hanya punya duit 200.000. Kalau modal investasi kalian 100 juta, tapi cuma dapat imbal hasil 1%, artinya duit kalian 101 juta. Kalian dapat untung 1 juta. Jadi kalau kalian mau kaya, modal investasi kalian juga harus gede. Jadi sekarang saatnya kita bangun modal investasi kita. Investasi modal kecil, sekarang udah banyak pilihannya. Gue akan urutin investasi dengan resiko paling rendah sampai resiko paling tinggi. Jadi, makin rendah resikonya, makin rendah juga imbal hasilnya. Makin tinggi resikonya, makin tinggi juga imbal hasilnya. Dengan modal 100.000, kalian bisa investasi di deposito, emas digital, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, peer-to-peer lending, reksadana saham, saham individu, dan cryptocurrency. Jadi, dari list ini, gue bagi jadi 4 kategori. Jadi, resikonya rendah, resiko sedang, resiko tinggi, dan resiko yang sangat tinggi. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe biar bisa belajar investasi dan bisnis. Oke, sekarang kita bahas investasi dengan resiko rendah. Produk yang kalian bisa investasikan bisa di deposito, reksadana pasar uang, ataupun emas. Jujur aja, investasi dalam produk ini bukan merupakan favorit gue. Kenapa? Karena imbal hasilnya kecil. Apalagi kalau kalian itu investasinya cuma mulai dari 100 ribuan. Jadi bisa nggak terasa untungnya. Produk ini cocok banget buat kalian-kalian yang baru belajar nabung atau investasi. Produk yang gue sebutin itu resikonya rendah. Jadi kalau kalian masih takut investasi, kalian bisa coba pakai produk ini. Investasi di produk ini, imbal hasilnya rendah, tapi resikonya juga rendah. Makanya imbal hasilnya dalam setahun itu cuma 4-5%. Oh ya, buat kalian yang mau belajar tentang investasi emas, gue juga ada videonya. Kalian tinggal klik link di bawah ya. Setelah resiko rendah, kita bahas investasi dengan resiko yang sedang. Ini imbal hasilnya lebih tinggi, tapi resikonya juga sedikit lebih tinggi. Produk yang kalian bisa beli itu reksadana pendapatan tetap atau reksadana obligasi dan juga peer-to-peer lending. Imbal hasilnya lebih tinggi, cuman resikonya juga sedikit lebih tinggi ya. Buat kalian yang udah terbiasa nabung, produk ini cocok banget buat kalian. Karena kalian bisa mendapatkan return atau imbal hasil yang lebih besar daripada sebelumnya. Returnnya lumayan, tapi nggak bikin kalian deg-degan. Biasanya, investasi di resiko sedang, imbal hasilnya sekitar 8% sampai 12% per tahun. Untuk reksadana pendapatan tetap, itu lebih liquid, jadi lebih gampang dicairin. Tapi, imbal hasilnya lebih rendah daripada peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending, emang imbal hasilnya lebih tinggi. Cuman, kalian baru bisa cairin duit kalian kalau udah kena jatuh tempo, karena investasinya dalam produk utang. Kalau kalian mau belajar lebih lanjut tentang peer-to-peer lending, gue cantumin di bawah ya. Sekarang kita bahas yang resiko tinggi, buat kalian yang suka untung besar. Kalian bisa investasi pada produk reksadana saham dan juga saham individu. Imbal hasil yang tinggi, resikonya juga pasti tinggi. Buat kalian yang masih single atau belum punya cicilan atau tanggungan, biasanya kalian termasuk di investor yang agresif. Investor agresif cocok banget investasi di sini. Imbal hasil pada produk ini bisa sampai 12-24% per tahun. Tapi sebelum kalian investasi, ada catatan nih.
Kalau duit kalian pas 100.000, kalian bisa investasi di reksadana saham. Tapi kalau kalian mau beli saham individu, uang 100.000 itu bisa kurang, bisa juga lebih. Kalau kalian mau beli saham, per lembarnya emang murah. Tapi kalau mau beli, harus dalam bentuk lot. Satu lot itu 100 lembar saham. Jadi kalau misalnya kalian mau beli saham Bank BRI, harga saham Bank BRI itu 4 ribuan. Tapi kalian harus beli sekaligus 100. Jadi uang yang kalian butuhkan itu 400 ribuan. Jadi kalau kalian mau beli saham dan duit kalian cuma pas 100 ribu, kalian tinggal cari aja saham yang harganya di bawah 1.000 rupiah. Oh ya, buat kalian yang mau belajar saham lebih lanjut, gue masukin videonya di bawah ya. Nah, produk yang terakhir gue bahas ini adalah produk dengan resiko yang sangat tinggi. Ini cocok banget buat kalian yang mentalnya kuat dan adrenalin junkie. Di cryptocurrency, produk yang kalian bisa beli seperti Bitcoin, Ethereum, dan altcoin. Buat altcoin, kalian bisa beli kayak Polkadot, Cardano, dan lain-lain. Investasi di cryptocurrency itu emang susah dimengerti. Jadi, gua nggak nyaranin buat kalian itu investasi di sini kalau kalian nggak paham. Ya, kecuali kalau kalian emang pengen YOLO sih. Return di cryptocurrency bisa 20% sampai 100% per tahun. Gede kan? Jadi duit kalian tahun depan bisa double, ya atau enggak hilang. Gue sendiri juga investasi di cryptocurrency, tapi gue nggak masukin banyak-banyak karena gue sendiri tuh takut sama resikonya. Takut kok tetap masukin sih. Ya namanya manusia bro, kan ini tamak ya gitu. Jadi itulah. Bang, gue masih takut nih investasi. Hah? Kalian masih takut investasi? Kalau kalian masih takut investasi, saran gue coba aja dari modal kecil dulu. Kenapa? Karena investasi itu bukan hak orang kaya doang. Semua orang itu berhak untuk investasi. Nah, buat kalian yang mau belajar investasi, jangan lupa cek video gue yang lain. Kalau gue sendiri, gue sih pengen lihat keuntungan investasi gue.